Wassalatu wassalamu ala rasulillah fi kulli hal. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala kesempatan dan waktu. Dan juga kita membaca salawat dan taslim Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga di setiap waktu dan keadaan. Melanjutkan tema Bulughul Maram, tetap masih dalam syarat-syarat jual beli. Hadis 828. Saya bacakan, wa an Tawusin an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la talaqqur rukban wa la yabi' hadirun libad. Qultu li Ibni Abbasin ma qawluhu wa la yabi' hadirun libad? Qala la yakunu lahu simsara. Muttafaqun alaih wal lafdhu lil Bukhari. Dari Tawus dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah engkau menghadang kafilah. Perbaiki itu ya, kafilah itu kan khalifah ya. Kafilah di tengah perjalanan untuk membeli barang dagangannya, dan janganlah orang kota menjual kepada orang desa. Aku bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, apa maksud sabda beliau janganlah orang kota menjual kepada orang desa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjawab, janganlah menjadi maklar atau perantara. Muttafaqun alaih dengan lafaz menurut riwayat Imam Bukhari. Hadis ini memberikan kepada kita beberapa pelajaran. Yang pertama, tidak boleh atau dilarang seseorang individu atau masyarakat kota desa tertentu menahan mobil muatan dagangan yang hanya sekedar lewat di kota dia untuk transaksi. Jadi ini hukumnya nggak boleh, kecuali dalam keadaan memang program mobil itu, kapal itu, kereta api itu memang dasarnya mampir-mampir menjual barang lain. Tapi yang dimaksud di sini, misal saya punya mobil truk ngangkat barang dagangan, ada supirnya, sementara barang dagangan dibawa dari Surabaya ke Jakarta. Dari Surabaya ke Jakarta melewatin beberapa kota Jawa Timur, kota Jawa Tengah, kemudian masuk di Jawa Barat. Ternyata setiap kota ini ditahanin mobil truk saya sama masyarakat untuk beli barang-barang yang ada di situ. Kalau itu dilakukan oleh supir tadi tanpa seizin saya sebagai pemilik, hukumnya nggak boleh. Walaupun nanti supirnya bilang, tadi ada yang beli di jalanan, ini uangnya, tetap nggak boleh. Kecuali pemilik barang mengizinkan. Atau memang dasarnya mobil-mobil ini, ya kereta api tadi memang dasarnya menjual pindah-pindah kota lain. Jadi yang dimaksud ini adalah larangan menahan kafilah. Kalau dulu kan kafilah ya, kafilah itu unta yang bawa barang dagangan. Kalau sekarang kita mungkin mobil truk, open cab, mungkin ada orang bawa bawang misalnya dari Brebes, Jawa Tengah ke Jakarta, ternyata melewatin kota-kota lain kayak Cirebon, ya kota-kota yang menuju ke Jakarta itu, dan diambil, didagangin di tengah jalan, itu nggak boleh. Ini larangan yang pertama. Dan jangan juga orang kota menjual ke orang desa. Apa yang dimaksud? Lanjutan hadisnya tadi. Tawus, perawi hadis, seorang ulama tabi'in yang masyhur rahimahullah, bertanya kepada sahabat Ibnu Abbas, maksudnya apa nih? Orang kota nggak boleh dagang dengan orang desa. Ternyata bukan. Maksudnya jangan sampai ada orang yang menjadi perantara di antara mereka. Begini rinciannya. Kalau ada pertanyaan ibu-ibu sekalian, bolehkah seseorang jadi perantara? Boleh.
nggak masalah. Ada orang mau jual tanah, saya perantarain, lalu kemudian dapat pembeli, lalu dapat hasil, halal dalam Islam, tidak ada masalah. Lalu apa yang dimaksud di sini? Kalau seandainya produk yang sedang ditransaksikan itu nggak dilihat oleh pembeli, jadi dia hanya mengandalkan perantara. Perantara ini bisa curang dari harga, bisa curang dengan jumlah timbangan. Yang dimaksud dari sini adalah tidak boleh seseorang membeli sebuah produk dari luar kota dia hanya mengandalkan perantara. Faham maksudnya kan? Ini yang dimaksud. Jadi khawatirnya nanti jangan sampai si perantara ini curang di harga, curang di timbangan, curang di kualitas. Misal gini, banyak contoh kasus terjadi. Begitu beli misalnya mangga sekian banyak, kayak kalau musim mangga harum manis itu kan banyak sekali masuk ke Jakarta ya. Nah, kalau kita beli misalnya dari perkebunan tertentu di Jawa Tengah, kita nggak pernah lihat perkebunan itu, kita nggak pernah tahu, ada perantara saja. Nah, dari mana kita bisa tahu ternyata dengan bayar misalnya 100 juta, ternyata itu ada bonusnya mungkin sekian dus, tapi kita nggak dikasih. Karena perantaranya ngambil, dianggap itu haknya dia misalnya. Atau dikasih diskon, tapi dia nggak transparan. Kita sebagai pemilik di Jakarta pembeli tahu dari mana kira-kira. Nah ini sebab larangannya tadi. Ini sebab larangan. Dan ini ternyata bukan cuma di luar kota ya. Terjadi juga pada pegawai kantor. Iya kan? Sekarang peralatan-peralatan kantor dibeli, ada anggarannya. Mungkin kalau kantornya pegawainya cuma 5-6 orang, 10 orang tidak terlalu besar. Tapi kalau perusahaan besar yang sudah ratusan pegawai, itu pembelian alat-alat kantor kan banyak. Beli komputer, beli ini, beli itu kan macam-macam. Nah ini ditekankan kepada pegawainya, tekankan pada pegawai, memang dia murni mendapatkan gaji, dia nggak boleh ngambil-ngambil apa-apa. Makanya saya kadang-kadang kalau ngisi di kantor-kantor itu saya ingatkan, tidak halal seorang pegawai itu memalsukan nota, menyembunyikan diskon, mengambil bonus, itu nggak boleh. Karena memang kita pada saat belanja, walaupun kita bidangnya itu ya, seperti contoh perusahaan-perusahaan listrik, perusahaan-perusahaan besar ya. Ada salah satu keluarga saya di perusahaan listrik besar di Indonesia asing, itu memang dia di bagian pembelian produk, kabel-kabel yang besar kan gitu. Oh banyak, mungkin miliaran tuh, miliaran. Nah sekarang dengan beli miliaran itu nanti akan ada diskon, akan ada bonus, akan ada begini dan seterusnya. Maka si pegawai tidak halal di sini untuk mengambil itu, karena dia mendapatkan bonus tadi, dia mendapatkan tadi diskon justru karena uang perusahaan kan. Lain kalau dia beli pribadi, misal dia belikan untuk perusahaan nih, dia selesai perusahaan, kebetulan dia juga ada produk itu yang dia perlu, dia beli, itu lain, hak dia, dia transaksi pribadi. Tapi kalau sudah milik orang lain tidak halal, nggak boleh. Iya, komisinya segala itu karena itu dikasih untuk perusahaan. Baik, bagaimana kalau seandainya saya karena bertanggung jawab di situ, kemudian sering transaksi di toko itu, terus yang pemilik toko kasih saya bonus, tetap harus sampaikan kepada pemilik. Kenapa ibu-ibu sekalian? Karena kalau kita nggak bilang pada pemilik, kita membuka pintu kecurangan dari pemjual. Nanti satu waktu kualitas produknya pun tidak seperti awal, karena kita dapat bonus, iya kan? Kita sudah nggak enak, makanya nggak boleh. Jangan buka pintu itu. Kalaupun ada kesempatan, tetap bahasakan. Nih, pada saat saya transaksi tadi, emang diberikan ini. Katanya untuk saya, gimana? Kalau urusannya mengatakan ya sudah nggak apa-apa buat kamu udah dikasih, ya sudah. Walaupun 1 rupiah bisa menjadi pendapatan yang haram, nggak boleh. Yang itu tidak boleh sama sekali.
Banyak orang beli mobil, banyak orang dapat bonus ini, dapat bonus itu. Emang dicurangin sama dia. Padahal dia dapat bonus tadi TV kah, ini kah, itu kan karena transaksinya perusahaan dia. Saya pernah punya pengalaman pribadi, ibu-ibu sekalian. Di toko saya di Kalibata, ada pegawai saya begitu, curang dia. Jadi ada orang tawarin air zam-zam, gitu kan. Saya nggak tahu subhanallah, tapi Allah bongkar dengan caranya. Pada saat dia ada orang yang nawarin air zam-zam, ditaruh sampel 2 galon, gitu kan. Ini buat pemilik toko. Dia nggak sampein ke saya. Jadi contoh zam-zam itu keliling ditawarin ke supplier yang lain gitu. Semua dia nggak bilang sama saya. Subhanallah, dengan hikmah Allah, supplier ini kan dia kenal dari saya. Mereka taunya ini pegawainya Ustadz Khalid gitu kan. Mereka nggak ada yang mau order kecuali saya sendiri yang telepon gitu kan. Ini mereka nggak mau. Pada saat dia mentok, saya nggak tahu nih ditutupin sama dia. Terus dia bilang, Ustadz mau nggak beli zam-zam? Ada kenalan saya langsung dari Mekah. Dia bilang kenalan dia. Padahal orang itu datang ke toko saya. Jadi dia bisa kenal pun orang itu justru karena kerja di toko kan. Itu kan rasionalnya. Ini contoh realita yang saya hadapin ya, supaya masuk ke situ. Terus akhirnya saya bilang boleh, tidak apa-apa silahkan. Kalau emang dia punya produk, ditawarin aja ke saya. Gitu kan. Terus dia kayak menunggu sesuatu. Saya bilang nggak masalah, nanti insya Allah kalau emang harga dia murah, saya juga bisa beli banyak. Nanti saya kasih kamu selain gaji kamu, saya kasih nanti ada bonusnya, gitu kan? Dari saya mengucapkan itu tuh nggak ada masalah, gitu kan? Tapi jangan dia yang menyembunyikan bonusnya. Gitu kan? Baik, ternyata orang itu ketemu sama saya dari Jeddah. Dia bahasa Arab, datang ke restoran saya duduk ngobrol. Ngobrolnya ini seakan-akan saya udah paham semua, saya nggak ngerti nih. Dia sudah kasih sampel, dia sudah tawarin harga, saya nggak dibahasakan oleh pegawai ini. Dia cuma taunya nanti kalau transaksi jadi dia akan dapat bonus dari saya. Dia nggak sangka subhanallah dia duduk, orang dari Jeddah itu dengan ada satu orang juga yang tinggal di Kalibata duduk, kemudian saya ngobrol. Setelah selesai dia ngobrol panjang lebar, saya tanya, kamu ini ngomong masalah apa? Tapi dalam bahasa Arab. Saya nggak ngerti apa yang kamu bahasakan. Loh, terus dia bilang, kamu belum terima contoh zam-zamnya? Enggak, saya nggak pernah terima. Pegawai saya nggak sangka ada pertanyaan itu, kaget dia di depan saya gitu kan. Terus saya bilang lagi, saya nggak pernah terima contohnya, saya juga nggak pernah tahu transaksi harganya berapa. Bagaimana bisa kamu langsung bicara masalah orderan sekian kontainer? Nggak mungkin, saya nggak nyambung gitu. Akhirnya ditanyalah pegawai saya ini, mana contoh zam-zam? Ada. Saya tanya, ya akhi, ente terima contoh zam-zam? Iya. Kok nggak diliatin ke saya? Enggak Ustadz, dia tawarinnya ke saya. Ya pasti ditawarin ke ente karena ente kerja di toko gitu kan. Kalau ente bukan kalau bukan ente siapapun di toko akan ditawarin karena target dia adalah penawaran ke toko, bukan ke individu. Apalagi kerja dengan pakai baju logo pegawai kan gitu. Nggak mungkin terjadi itu. Kamu kan tahu hukum agama itu nggak boleh, itu manipulasi namanya. Kenapa nggak transparansi? Jadi jangan sampai kita terbawa dalam alur hasut ya. Kebetulan karena perusahaan kita dapat orderan banyak, oh enak nih kalau saya juga dapat. Nggak bisa, kita pegawai ya batas pegawai. Kita udah terima gaji, kita harus kerja sesuai dengan kapasitas itu. Nggak boleh gitu kan. Ternyata sudah jauh banyak hal yang dia lakukan. Itu ayah saya pada saat datang dari Makassar, mampir ke Kalibata, duduk di kasir. Saya kadang-kadang kalau pengajian gini kan saya nggak ada. Itu ayah saya temukan ada kartu nama atas logo sama Ajwad, kemudian dia nggak tulis alamat, dia nggak tulis apa, dia cuma tulis nama dia, logonya Ajwad, nomor HP dia. Jadi setiap ada konsumen yang belanja dikasih kartu nama itu, nanti order langsung ke dia. Dia caranya kalau ada orang telepon mau beli dari toko, diambil dari supplier, langsung diantarin ke rumahnya. Jadi dia bermain seperti itu subhanallah. Akhirnya Allah SWT bongkar gitu. Sampai teman yang penjual dari Saudi itu bilang sama saya, subhanallah Khalid, saya seperti Allah datangkan dari Jeddah hanya untuk bongkar kedoknya orang ini nih. Pokoknya sudah banyak yang dilakukan sama dia. Saya panggil dia baik-baik, kenapa akhi buat begini? Ustadz kan jualnya harganya mahal, saya bisa jual lebih murah. Loh itu kan toko saya punya hak membeli berapa, saya jual berapa. Begitu dia tahu marginnya kita ambil 10%, 20%, dianggap besar sama dia.
Ternyata dia berpikir saya bisa beli di situ dengan modal yang sama dengan Ustadz gitu kan. Tapi nanti saya jual dengan untung cuma 2%. Ya saya bilang kalau seandainya di luar jam toko, kamu mau beli sendiri di sana, kamu mau jual sama tetangga kamu silahkan. Tapi jangan konsumen yang datang ke toko dikasih kartu nama kamu ambil orderan mereka nanti pada saat pergi itu kan nggak boleh, kecurangan. Hanya saya berhentikan pada saat itu, gitu kan. Tapi seperti itu contoh lah, orang-orang kadang-kadang tidak memahami tentang masalah amanah, gitu kan. Tidak memahami tentang mana yang halal dan haram, ini tidak boleh semuanya. Kalau kita nerima gaji, berarti gaji, jalanin tugas kita sesuai gaji itu. Bayangin kacaunya perusahaan tuh kalau setiap pegawai mau seperti orang ini, gitu kan? Bagaimana kacaunya orang yang buat buka perusahaan, nggak ada yang amanah, susah, gitu kan? Jadi itu tidak boleh sama sekali. Itu tidak halal bagi mereka, tidak halal. Ya. Ingat, ditawarkan pun di tempat yang kita beli, gitu kan? Karena kita yang bertanggung jawab, tetap tidak boleh. Itu harus disampaikan perusahaan, ini saya dikasih sama tempat beli ini katanya untuk saya, boleh nggak? Kalau perusahaan bilang, oh nggak bisa, karena kamu dapat itu karena perusahaan yang belanja, kembaliin. Memang harus begitu, jujur. Apa kata Nabi SAW, lazimi kejujuran walaupun di depan mata kalian kehancuran, kegagalan, apa-apa. Dan jauhi kebohongan walaupun di depan mata kalian keberhasilan. Nggak bisa, karena pasti gagal tuh kalau bohong. Kalau manipulasi pasti terbongkar. Uang yang dimakan pun haram, beli mobil semewah apapun bermasalah, beli rumah apapun nanti kebakaran, wah macam-macam, nggak ada gunanya. Kalau sudah terlanjur masuk di badan jadi penyakit, anaknya nakal, macam-macam cobaannya Allah. Orang nggak berpikir ke situ tuh kadang-kadang. Pikiran pintas saja, curang. Warisan tanah dilebihin sekian jengkal buat dia, mana bisa. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, siapa yang curang dengan sejengkal tanah saja, maka tuwikalahu yaumal qiyamah, dia akan dijadikan beban dengan tanah sejengkal itu, dilapisi 7 lapis ke bawah, dibebankan ke tubuhnya dia. Allahu a'lam bagaimana, tapi bentuk siksaan. Jadi fokuslah pada hak kita saja dan yang halal saja, selesai insya Allah. Insya Allah kalau kita jujur, yakinlah. Misal ada seseorang nih dapat bonus dan dia katakan ini saya dikasih bonus nih, jujur sama perusahaannya, pasti perusahaan punya nilai dong, dinilai orang ini, oh ini orang ini jujur nih, amanah, gitu kan. Seperti itu gambarnya. Insya Allah nanti Allah punya cara akan mendatangkan rezeki kita dari tempat lain. Jadi yang dimaksud dengan sabda Nabi SAW, tidak bolehnya orang kota menjual pada orang desa, gitu kan. Di sini Ibnu Abbas menjelaskan adalah adanya perantara, yang perantara ini ya cuman sekedar betul-betul memerantarai, yang pemilik, yang pembeli tidak pernah tahu ya produknya, kualitasnya, cuman tahu datang aja deh. Enggak, itu enggak boleh. Itu mestinya memang dia tahu ya. Kalau perlu datang, kunjungin, temu langsung, agar semua pintu-pintu kecurangan tertutup, gitu ya. Ini hadis yang dijelaskan 728. Kemudian hadis 700, mohon maaf, ada footnote dulu belum saya baca. Ada footnote nomor 2. Hadis ini muttafaqun alaih dan lafaz ini lafaz Imam Bukhari. Mereka adalah orang-orang yang membawa bahan makanan atau barang dagangan dari desa ke kota. Larangan ini dimaksud untuk melindungi mereka dari penipuan karena mereka tidak tahu harga yang berkembang di kota. Jadi bisa juga misal ada orang desa nih bawa barang, tapi karena tidak tahu kota itu, kemudian dia bertemu dengan perantara-perantara yang nanti menekan mereka dari sisi harga, kemudian bilang, kamu nggak usah ketemu sama pembelinya, atau kalau ketemu diam aja ya, urusan saya. Kemudian dia ngomong sama orang yang nerima barang tadi, lalu dia bilang harganya misalnya tadinya 10.000 per kilo, dia bilang 30.000 per kilo. Dia bilang sama orang ini, pokoknya kamu yang pemilik barang, kamu pokoknya diam aja, kamu cuma tahu 10.000, udah nanti saya kasih 10.000. Ini nggak boleh. Masuk dalam kategori apa haknya orang ini
hanya mempertemukan, hanya menyampaikan ke penjual, kemudian dia mau naikkan harga sesukanya. Nggak boleh. Sama menekan, kesian orang desa ini kan, pemilik barang, mestinya memang dipertemukan. Kalau memang kita mau sesuatu, bahasakan transparan. Kalau selesai transaksi, bisa nggak ada saya diberikan bonus, diberikan fee, nggak masalah, transparan. Tapi jangan cut barangnya orang seakan-akan dia pemilik barang, nggak boleh. Ditekan kan itu, banyak begitu, banyak sekali terjadi, gitu kan? Yang akhirnya cuman perantara, dia lebih kaya daripada pemilik barang. Nggak boleh sama sekali, haram itu, ya haram. Apalagi memang dia tidak memberikan haknya. Lain kalau dia transaksi, beda ya. Perhatikan bedanya di sini. Perantara tidak punya modal, modal dengkul. Ada orang datang karena kebetulan kenal sekampung sama dia, tawarin, dibawa produknya, kamu mau jual 10.000 baik, sudah nanti saya bawa ke pembeli, ya ikut pembeli. Saya jual berapapun terserah saya ya, kan. Orang ini terpaksa karena nggak kenal pembeli, ya sudah apa boleh buat, itu yang nggak boleh ya. Tapi beda kalau misalnya dia bukan perantara, orang ini tawarin produk, baik deh, kamu mau jual berapa? 10.000, ini uangnya 10.000, dia sudah transaksi, udah jadi milik dia. Setelah itu dia jual 100.000 pun terserah dia, nggak masalah, karena transaksi jual beli. Yang di sini dimaksud adalah memang betul-betul dia tidak ada apa-apa, nggak ada hubungan sama, cuman jadi tidak gini loh, sudah hilang istilah bantu, nggak ada lagi orang tulus mau membantu, pikirannya selalu bagaimana saya dapat keuntungan dari situ. Nah ini harus diperbaikin ya. Memang di zaman sekarang ini hampir semua kegiatan dinilai sama duit soalnya. Sudah tidak ada lagi istilah kalau bantu orang ikhlas nanti malah dapat pahala sisi Allah, itu nggak dipikirin tuh. Bagaimana bisa dapat untung? Bagaimana bisa dapat untung? Saya dapat apa di situ? Bahkan kadang-kadang dia tidak mau bantu kalau dia tidak dapat keuntungan. Ternyata produk ditawarin 10.000 per kilo, pembeli juga 10.000. Udah cari orang lain dia, saya nggak bisa bantu karena merasa tidak ada keuntungan. Kenapa? Bantu seorang muslim tahu ada pahala, gitu kan? Seorang muslim tahu kalau ada pahala. Jadi di sini menjadi keadaan seperti ini tidak bisa, nggak boleh. Ya. Enggak masalah. Seseorang datang memberikan produknya kita lalu konsinyasi, dia sudah jatuh harga dengan kita kan, harganya sekian, saya akan jual sekian, nanti akan keuntungannya dibagi. Enggak, kan memang sengaja dititip. Lain, titipan, memang dia punya toko dititip produk, lain lagi babnya itu, bahasanya lain lagi. Tapi itu boleh saja. Yang penting begini Bu ya, jangan sampai kita sengaja menekan pemilik produk yang memang dalam kondisi tidak mengerti apa-apa. Kita tahu dia tidak mengerti apa-apa, maka karena itu kita menggunakan kesempatan menindas dia, gitu kan. Nanti kita mendapat keuntungan sekian banyak. Jangan begitu. Bersihkan hatinya. Hati ini harus bersih, nggak boleh. Emang produk ini modal dia tahu ini, saya nggak tahu nih saya harus jual berapa nih kue ini. Tapi modal saya sih semuanya 3.000 saya buatnya, bahan-bahannya. Baik, lalu kalau mau jujur dan amanah, yang punya toko bilang, gini aja deh, saya coba jual 10.000 ya. Ini kalau hatinya bersih ya, saya jual 10.000. Nanti kalau 10.000 laku, modal kamu 3.000 kamu ambil, 7.000 keuntungan kita bagi 2 lagi. Udah selesai. Emang wajar diambil 3.000-nya, capeknya dia. Kan itu. Keuntungannya bagi 2 wajar, orang dagang mau untung. Kita cuma modal tempat, kan itu. Contohnya. Jadi jangan sampai 3.000. Ya udah deh 3.500 aja, gitu kan. Kamu nggak usah tahu saya jual berapa. Nggak bisa. Konsinyasi namanya kan tadi. Yang ditanya masalah konsinyasi kan. Titip dijualin, transparan. Kebersihan hati berpengaruh ya. Berpengaruh sekali. Kalau hati seseorang bersih, itu kata Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat nanti orang yang paling mudah selamat dari hisab itu orang yang hatinya bersih. Karena nggak ada ganjalan-ganjalan, nggak ada masalah sama orang, nggak ada trik-trik untuk menipu. Emang dibersihin hatinya. Illa man atallaha biqalbin salim, kata Allah. Semua orang akan berat hisabnya hari kiamat kecuali orang yang datang dengan hatinya salim, hatinya bersih, hatinya nggak suka. Pokoknya apa ya, yakin ada pahalanya, rezeki datang dari Allah dan terbuka kok itu.
Jelas, silakan Bu. Kalau apa? Online, kenapa? Itu sudah kita jelaskan di hadis yang sebelumnya ya. Ya, jadi boleh saja, tetapi begini. Kita boleh nggak beli produk yang tidak kelihatan produknya? Jawabannya boleh dalam keadaan kalau produk itu memang sudah masyhur, sudah begini misalnya, sabun atau hand body yang sudah banyak sebenarnya, orang tahu, ibu juga sudah tahu. Jadi begitu kita lihat, misal merek sabun apa terkenal di mana-mana ada, kita lihat oh sudah tahu produknya, itu nggak ada masalah. Tapi jangan produk yang tidak jelas, hanya sekedar foto kita nggak tahu, gitu kan? Maka semestinya kita, betul-betul kita pastikan bahwasanya ini produk saya yakin akan seperti ini. Nah kalau tidak yakin, boleh lagi terbuka pintu lain, saling memberikan syarat. Kalau misal produk ini datang ke saya, kemudian tidak seperti fotonya, saya kembalikan ya. Misal, contoh, kalau penjualnya setuju, ya sudah, nggak ada masalah. Tapi kalau murni ini barangnya beli dan barang tidak boleh dikembalikan, ini nggak boleh. Gimana kalau seandainya barangnya lain, warna yang dipesan lain dengan warna ini sudah nggak boleh dikembalikan? Apalagi itu bahayanya orang kalau online, karena dia tidak bisa komplain. Komplain kemana sekarang? Nah, belum ada yang memang punya alamat lengkap, ada yang enggak. Cuma alamat web misalnya, alamat web mau dikomplain kemana? Kan gitu nggak mungkin. Kadang-kadang banyak orang-orang online itu orang order nih, dia pergi ke ekspedisi mana ngirim, kan itu nggak jelas. Yang ada cuma nomor HP misalnya, contoh ya. Jadi lebih baik kondisinya memang mengetahui. Jadi hadis yang menjelaskan, ibu lihat hadis yang 827 yang kemarin kita jelasin ya. Anas berkata Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara muhaqalah, muhadharah, ya. Kemudian mulamasa dan munabadzah, ya. Jadi yang maksud itu adalah mulamasa, nggak boleh beli produk hanya sepintas melihat atau sepintas menyentuh. Saya kasih contoh yang lain lebih konkret. Pada pertemuan yang lalu itu, ibu kalau beli baju nih dikasih contoh digantung ya, baik, pada itu cuma sampel. Pada saat kita beli diambilin dari dalam, ibu semestinya kalau sesuai dengan syariat cek lagi, dicek lagi, buka. Jangan cuma terpengaruh dengan lipatan dan plastiknya yang rapi, karena bisa saja pas tiba rumah buka terus sobek, gimana? Coba. Makanya nggak boleh mulamasa. Mulamasa itu cuma sentuh barang. Atau contoh lainnya, siapa yang nyentuh barang di toko ini berarti sudah beli. Loh, ya? Loh, bukan. Bisa saja mungkin dia, kan saya kasih contoh yang lalu. Kalau misalnya ini barang-barangnya antik nih, barang-barang mahal. Nah, ibu bawa anaknya. Bu, kalau sentuh berarti sudah beli ya. Bisa saja dia ucapkan. Pengucapan itu batal dalam agama, nggak boleh. Kan gitu. Itu berarti dengan sentuhan dianggap transaksi. Sama misal gini, ibu-ibu kalau dagang di pasar, kemudian lagi rame Masya Allah, kita jual jilbab atau baju, di sebelah juga tetangga kita jual sama, produk kita habis. Minta dong kudung kamu, dilemparin sama dia. Nih, dilempar gitu kan. Ada di sini kan, melempar produk. Ya. Ini munabadzah, ya. Membeli sesuatu dengan sekedar lemparan, dilemparin. Kita nggak cek lagi, masukin kresek, kasih pembelinya, nggak boleh loh. Kecuali dibuka, kita buka dulu. Atau kita berdirilah ke sana, mana produk ini dibuka, oke, kasih pembeli, sudah pasti. Karena kalau kita beli produk, ternyata sampai di rumah rusak, ya, tiba produknya kita sudah bayar, ternyata bukan seperti yang kita inginkan atau ada aibnya. Kalau dalam agama nggak boleh dikembalikan, Bu. Kalau dalam agama semestinya nggak boleh dikembalikan. Kecuali memang penjualnya mau.
Karena bisa saja pembeli juga curang, bisa terjadi kan. Mungkin memang sebenarnya dia udah coba nih baju, kecantol, besi di rumahnya sobek, telepon pembelinya, kayaknya baju kamu ini ada sobeknya nih, paksa mesti dikembalikan, merugikan orang. Jadi untuk menghindari semua itu diperiksa, gitu kan. Periksa produknya, lihat. Biasanya kalau toko-toko profesional itu memang dibukain kan, ini sepatunya ya, lihat udah nggak ada, ditaruh di dusnya, udah nggak ada masalah. Nah, lebih baik lagi kadang-kadang kalau dia bilang kalau ada apa-apa masih bisa ditukar 3 hari ya waktunya. Nah, itu alhamdulillah lebih baik lagi karena penjual yang memberikan syarat kan gitu. Itu nggak ada masalah. Atau ibu berikan syarat, saya nggak cek ya, tapi kalau ada apa-apa saya mau kembalikan. Kalau dia bilang iya nggak apa-apa, ya sudah, nggak ada masalah sebab sudah ada syarat di antara keduanya. Tapi kalau main ambil-ambil saja nggak boleh. Ya. Jadi konsekuensinya kalau sudah terlanjur pulang salah ya nggak boleh. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah beli kuda. Waktu kudanya dibeli, padahal kudanya sudah dicek loh ya. Kuda ini sudah dicek, sudah dinaikin, bagus kudanya. Sama Umar dibayar ke orang itu. Nih, waktu jadi khalifah, jadi raja nih, transaksi di jalan sama satu orang lewat jual kudanya dibeli sama Umar. Baru ditunggangin sama Umar berapa langkah, pincang kudanya. Waktu jalan pertama apa? Terus tiba-tiba di situ pincang. Sama Umar dipanggil lagi, sini. Ini ambil kembali kuda kamu, pincang. Kata orang itu, ya Amir Mukminin, saya jual kepada anda sudah cek, udah benar, gitu kan? Nggak mungkin, gimana caranya? Umar bilang, tapi kamu lihat sendiri, pincang. Baru berapa langkah, samalah ibu baru keluarin mobil dari showroom, kempes bannya, bocor misalnya, peleknya rusak, gimana itu? Makanya dicek dulu semua, gitu kan? Dicek, dipastikan. Atau kasih syarat tadi saya bilang, kasih syarat ya. Saya nggak bisa cek semua nih, kalau ada apa-apa berarti saya harus komplain ya. Nah, misal contoh, kalau dia bilang iya itu lain, ada syarat. Tapi kalau nggak ada syarat nggak bisa. Maka yang terjadi Umar bin Khattab sama orang ini yang lagi cekcok masalah transaksi, Umar lihat ada lewat satu orang itu namanya Shuraih. Shuraih ini salah satu orang yang luar biasa ya. Dari sisi hukum ya, dia menjadi hakim dalam Islam itu 60 tahun. Lalu kata Umar bin Khattab, bagaimana kira-kira jalan keluarnya nih? Pecahin masalah kami. Diceritakanlah. Orang yang bilang, tadi yang jual bilang, saya udah jual kuda saya kepada Amir Mu'minin, tidak ada cacat, tidak ada apa, dia sudah cek, beberapa langkah jalan pincang, terus disuruh kembaliin. Ya, terus ditanya sama Shuraih kepada Umar, betulkah itu Amir Mu'minin? Dia bilang betul. Kata Shuraih begini, wahai Amir Mu'minin, kalau anda mau mengembalikan kuda dia, maka kembalikan seperti kondisi pada saat anda beli. Pada saat anda beli bagaimana keadaannya, begitu dikembalikan, gitu kan? Dalam kondisi kalau kita mungkin baju itu tidak ada leceknya pun, kembalikan. Jangan mentah-mentah dikembalikan, udah rusak-rusak dikembalikan baju orang sambil marah-marah di tokonya, itu nggak boleh. Contohnya ya, sudah Bu ya. Kemudian masuk setelahnya. Hadis 829 wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tulqul jalaba faman tulqiya fashtariya minhu fa idza ata sayyiduhu suqa fa huwa bil khiyar, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah menghadang barang dagangan dari luar kota. Barang siapa dihadang, kemudian sebagian barangnya sempat dipertransaksikan ya, dijual belikan, maka jika pemilik barang telah datang ke pasar, ya, ia boleh memilih antara membatalkan atau tidak. Jadi maksudnya begini, ada orang nih, saya suruh tadi mobil truk beli barang saya di Surabaya. Dari Surabaya ke Jakarta, ada orang-orang yang nahan tadi kan, terus supir ini transaksi tanpa sepengetahuan saya. Lain kalau ditelepon gitu kan, ini gimana, ada yang mau beli harganya sekian, oke, dia bilang iya nggak masalah. Tapi ini nggak, memang dijual saja. Nah ternyata setelah tiba mobil truk di Jakarta, di sini kan dibahasakan tiba di pasar, tiba di tokohnya, tiba di rumah dia misalnya, udah tiba gitu kan. Kemudian
si pembeli ini dalam hukum agama, si pembeli ya, saya yang membeli tadi itu punya hak membatalkan transaksi tadi atau mengiyakan. Jadi saya punya hak bilang sama supirnya, nggak mau, saya nggak mau, kamu harus kembali ambil produk saya. Yang kamu jual tadi di Jawa Tengah ambil kembali, saya nggak mau. Itu dia punya hak, secara syar'i dia punya hak. Kalau masuk di pengadilan agama, supirnya yang dituntut. Kenapa dia jual tanpa izin? Atau dia bilang ya udah deh nggak apa-apa, udah modalnya sekian, untungnya sekian, udah saya ambil. Itu lain. Jadi di sini dikatakan dia khiyar. Khiyar itu boleh memilih antara membatalkan transaksi atau tidak. Transaksi tadi contoh si supir yang di tengah jalan itu. Kemudian hadis 830, wa anhu radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yabi'a hadiran libad wala tanajashu wala yabi'u ar-rajulu ala bai' akhi wala yakhtubu ala khitbati akhi wala tas'alul mar'atu talaqa ukhtiha litakfa'a ma fi ina'iha muttafaqun alaihi wa li Muslim la yasumil muslimu ala saumil muslim. Ini sampai mungkin di hadis ini kita tutup pertemuannya karena ini panjang rinciannya. Dia Abu Hurairah juga berkata Rasulullah SAW melarang orang kota menjual orang desa kepada orang desa. Maksudnya tadi sudah dijelasin ya, perantaranya ini yang dilarang. Tapi kalau ibu datang sendiri beli di sana transaksi itu nggak ada masalah sama sekali. Jangan melakukan jual beli dengan najash. Masih ingat najash? Siapa yang ingat? Saya kasih bonus buku. Bukunya gampang dibeli ya. Kenapa? Gak apa-apa, nyontek juga gak apa-apa. Yang penting dijawab. Jadi najash itu yang kita jelaskan sebelumnya. Orang muji-muji barang dia melampaui kapasitasnya, gitu kan? Oh mobil ini biar injak batu tajam nggak pecah bannya gitu. Padahal belum tentu gitu kan. Atau apalah ya dibahasakan supaya barangnya laku. Atau termasuk dalam najash ada dua contoh saya berikan itu hari ya. Bisa saja misalnya ibu mau jual barang nih supaya laku ibu puji-puji melampaui batas gitu. Ya memang bukan sebenarnya haknya barang itu. Mungkin dengan bahasa apalah. Atau ada orang seperti biasa di pelelangan tuh, itu nggak boleh ya. Pelelangan sengaja menaikkan harga. Misal gini, di pelelangan biasa udah ditaruh orang-orang pelelangan tuh, sana. Nanti pada saat ini dilelang rumah harganya 1 miliar. Siapa yang mau buka? Orangnya dia sendiri yang di sana yang ngomong 1,1. Nanti kalau ada orang yang hadir 1,2, orangnya lagi ngomong 1,3 gitu. Jadi supaya harganya naik, ini juga nggak boleh, gitu kan? Kecuali memang dasarnya orang itu mau beli ya. Tapi kalau dia hanya sekedar supaya menaikkan harga nggak boleh manipulasi, gitu kan? Sampai akhirnya pada tingkat mahal sekali misalnya harga itu nggak boleh. Jadi nggak boleh transaksi dengan najash. Kemudian janganlah seseorang menjual sesuatu yang dijual oleh orang lain. Ini tolong ditambahin kalimat ya, tambahin kalimat di situ. Janganlah seseorang menjual sesuatu yang telah ada telahnya, yang telah dijual oleh orang lain. Misal gini, pulpen ini sudah saya jual nih, saya udah jual sama Ibu Yuli. Ini boleh pulpennya Ibu Yuli sendiri nih. Ini saya jual sama Ibu Yuli pulpennya. Terus Ibu Dina datang jual lagi ini kepada ibu yang lain, produk yang sudah selesai transaksi nih. Produk saya yang saya sudah jual, terus Ibu Dina datang jual lagi ke orang lain. Ini nggak boleh, karena barangnya sudah ditransaksikan dan ini memang barang saya. Masuk di dalam ini tidak boleh menjual, ya kan gitu, merek tertentu yang sudah dipermanenkan, tidak boleh dijual kecuali sama toko ini misalnya. Udah ditunjuk hak paten, itu nggak boleh. Misal gini, saya pernah telepon salah satu konveksi baju koko. Waktu itu saya telepon, dia di Bandung.
Kebetulan saya waktu ke Surabaya dapat baju kokonya kok bagus gitu kan, saya ambil untuk di toko. Kemudian saya telepon, Pak saya mau beli, tapi saya posisinya di Jakarta. Oh kalau gitu Bapak hubungin aja Bapak ini, di Jakarta sudah ada distributor kami. Dan kami tidak menjual lagi kecuali ke dia, nanti dia yang bagi. Seperti itu. Nah saya tidak boleh, udah Pak jual aja sama saya, ngotot. Karena bisa saja dia sama distributor tadi sudah punya kesepakatan harga begini. Pokoknya wilayah Jakarta dia yang pegang, itu memang sudah begitu haknya. Udah kesepakatan, nggak boleh kita langsung ke sana sementara memang ini sudah ada kesepakatan mereka. Dan subhanallah, kalau ada orang pun yang sudah gitu nunjuk distributor, kemudian dia boleh-bolehin juga jual diam-diam, pasti gagal tuh. Pasti akan masalah nantinya karena dia melanggar syaratnya. Banyak manusia ini nggak sadar kalau ada Allah, mau bermain di belakang. Sejauh mana permainan kamu nih? Gitu. Kadang-kadang lupa kan itu. Sejauh mana langkah kita? Kan itu. Kita mau ke mobil aja nih harus melangkah berapa langkah manusia saking beratnya. Kita nggak bisa tiba-tiba terbang ke sana. Ada batasan manusia itu. Kadang-kadang kita melampaui batas kita, gitu kan? Nggak boleh ini, harus ada batas, hatinya harus bersih, dia juga harus tahu batas. Kita harus yakin, kayak akidah seorang mukmin ada Allah, ada Tuhan yang mengawasi. Nggak boleh sembarangan, gitu kan? Harus paham mau poin ini ya. Makanya kita harus jujur, amanah, tanggung jawab, apa adanya. Insya Allah dengan komitmen itu, dengan kejujuran, dengan aman ini akan bisa terus berjalan, terus berkah, ya terus aja, ya keberhasilan akan ada bersama dia. Jadi nggak boleh ya. Termasuk juga memalsukan merek, nggak boleh. Ya, membajak, nggak boleh. Kan itu, nggak boleh sama sekali. Kecuali memang dasarnya dia sendiri pemilik mengeluarkan merek misalnya, tapi ada nomor 1, nomor 2, harganya berbeda. Ini untuk pasaran menengah ke bawah, ini pasaran menengah, dibedain kualitasnya. Emang pemiliknya yang lakukan itu lain. Dia punya 2 merek atau merek ada, misalnya merek A1 dengan A2, itu lain. Tapi kalau orang udah buat produk, kemudian kita buat produk yang sama dengan dia, dengan merek yang sama karena sudah terkenal, nggak boleh. Ya haram. Intinya antara yang buat tadi memalsukan dengan pemilik produk ini saling tahu nggak nih? Nah iya masalahnya itu, karena ini akan merugikan pemilik produk. Yang tadinya dia bisa jual 1000 produk, akhirnya sekarang cuma 100 karena orang ini buat KW2-nya. Kecuali kalau memang dia izin kepada pemilik produk, saya mau buat ya lebih rendah dari kualitas kamu, tapi saya akan jual sekian. Mungkin dia bilang oke, saya ambil royalty, saya ambil berapa gitu kan persen dari pembuatan kamu KW2 itu. Lain. Kalau transparansi semua nggak ada masalah, kesepakatan antara pemilik produk dengan. Tapi kalau kita curang, gimana caranya tuh? Gini kaidahnya dalam Islam bu ya, la yuhibbu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ini asasnya ya, tidak boleh seseorang atau tidak dianggap seorang itu beriman sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai buat dirinya sendiri. Tanya diri kita, kalau kita juga punya merek, kemudian orang curangin dibajak, mau nggak? Kalau nggak mau, kenapa lakukan sama orang lain? Kan gitu. Ini banyak ya dalam agama kita sering digunakan retorika ini. Waktu ada seorang anak muda datang berkata, ya Rasulullah, izinkan saya berzina. Saya mau tinggalin semua, saya mau kerjakan semua perintah agama, saya tinggalkan semua larangan kecuali zina. Saya ingin berzina ya Rasulullah. Nabi SAW tidak langsung bilang, kamu masuk neraka, salah nggak? Kata Nabi gini, sebentar, kamu mendekat. Dia duduk jauh, kamu mendekat. Orang ini bertanya seperti memang minta solusi gitu kan. Dia tidak merasa dirinya salah. Nabi SAW panggil di depan sahabat mengatakan, sinilah mendekat. Saya ingin tanya, apa kau mau kalau ibu kau dizinai? Enggak, saya enggak mau. Tante kamu enggak mau, saudari kamu enggak mau, anak kamu perempuan enggak mau. Lalu kenapa kau mau zinai orangnya, istrinya orang lain, ibunya orang lain, tantenya orang lain? Akhirnya anak muda ini jadi bisa menerima gitu kan. Nah dalam agama seperti itu kita tidak boleh apa yang kita tidak mau terjadi pada diri kita jangan jadikan pada orang lain, memang nggak boleh kaidahnya. Kita sekarang kadang-kadang mau membajak orang-orang punya karena kita belum berpikir bagaimana kalau saya yang punya. Subhanallah, sunnatullah ya, sistem yang Allah ciptakan itu al jaza min jinsil amal.
Balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan. Dia sekarang curang nih, 5 tahun berhasil dapat duit karena curang, bajak punya orang. Nanti dengan hikmah Allah, ternyata dia anggap dirinya sukses, dia buat merek sendiri. Dia akan dicurangin. Dengan hikmahnya Allah. Makanya saya bilang, sadarin posisi kita sebagai manusia. Kita hanya punya batas, ibu-ibu sekalian ya. Jangan pikir kita ini hebat, kita bisa nipu orang, kita bisa ngini, kita bisa begitu. Itu enggak. Itu sebatas pikiran pendek kita. Kita kadang-kadang tidak sadar 5-6 hari ke depan, sebulan ke depan, Allah punya cara membalik semua keadaan. Berapa banyak orang stres, gila, justru karena kecurangan dia awalnya. Pada saat dia dicurangin dia nggak bisa terima. Ternyata orang yang pernah dicurangin masih sehat tuh, gitu kan? Dia malah yang sudah gila masuk rumah sakit atau apa gitu. Seperti itu. Jadi harus hati-hati. Silakan Bu. Jadi gini dulu, kalau bertanya masalah itu, kita bicara hukum Islam, saya tidak bicara hukum pemerintah kita ya. Ada beda soalnya masalah ini. Setiap harta yang dibeli atau benda oleh suami, haknya suami. Sama halnya setiap barang yang dibeli oleh istri, pakai uang dia, haknya istri. Nggak ada cerita hak bersama, dalam Islam nggak ada. Kecuali memang ini rumah 1 miliar, suami keluarin 500 juta, istri 500 juta, itu baru hak bersama namanya. Gimana caranya? Suami kerja setengah mati beli sebuah rumah, istrinya juga tiba-tiba punya hak di situ, setengahnya, nggak bisa. Gimana caranya seorang istri dapat warisan, beli rumah, suaminya juga punya hak? Dari mana suaminya punya hak? Uang warisannya dia kok. Nggak boleh sebenarnya. Lain sekali lagi kalau dua-duanya memang punya andil. Yang ada dalam Islam, sebentar jangan diputus dulu. Yang ada dalam Islam itu kalau seandainya salah satunya meninggal, baru punya hak waris di barang yang dimiliki oleh pasangan hidupnya. Itu pun ada penentuannya kan. Kalau suami menikah, ya suami istri meninggal istrinya. Kalau tidak punya anak, suami punya setengah dari peninggalan tadi, gitu kan? Kalau istri dapat 1/4, beda kalau punya anak. Anak-anak 1/4 di sini 1/8, gitu kan? Ada pembagiannya dalam Islam, bukan semua dimiliki tiba-tiba. Baik, ini berhubungan dengan masalah harta ya. Kalau ada peraturan pemerintah kita, setiap mau jual barang, gitu kan, harus dua-duanya tanda tangan sebagai peraturan pemerintah, gitu kan? Untuk merapikan administrasi boleh saja dijalankan. Tapi kalau memang itu kita iyakan peraturan itu, tidak boleh dimanipulasi, nggak boleh. Jadi lebih baik kalau memang istrinya nggak bisa, suaminya nggak bisa, minta surat kuasa. Kan sudah ada peraturannya sebenarnya, kan gitu. Kalau ada yang tanda tangan nggak bisa, pasti minta surat kuasa kan. Nanti surat kuasa tetap di tangan, mungkin dia di luar kota, mungkin dia ini, maka ditandatanganin misal. Tapi Allahu a'lam, menurut saya hukum ini tidak sesuai dengan hukum agama Islam. Allahu a'lam ya, karena saya lihat begitu. Bahkan ada kasus kemarin di Kalibata itu transaksi apartemen, suami istri sudah pisah. Yang beli apartemen si suami, gitu kan. Pada saat pisah, istrinya ini sudah nikah sama laki-laki lain, ya kan, sudah berjalan waktu, suaminya juga sudah nikah sama perempuan lain. Tapi pada saat transaksi beli apartemen masih sama istri yang itu, gitu kan. Maka ini harus dikejar, disuruh tanda tangan. Udah jadi istrinya orang lain. Gimana mau dari mana ini gitu? Dari sisi mana kita bisa melihat hukumnya? Nggak bisa, kan gitu, nggak bisa. Makanya dalam Islam pun hak kita ya hak kita, kalau bukan ya bukan, gitu kan. Nah salah tadi kalau ada, kalau khusus fokus, boleh nggak memalsukan tanda tangan? Tidak boleh. Itu jelas tidak boleh kan? Itu ini manipulasi data, gitu kan. Jadi kalaupun dia tidak bisa, maka cukup meminta misalnya surat kuasa, gitu kan. Jadi ikuti prosedur yang ada. Allahu a'lam. Jelas semuanya yang bertanya? Ada lagi? Ustaz, kalau nembak misalnya apa namanya merek orang, misalnya Beli, terusnya orang jual Beli yang KW sekian lah, tapi orang
Nah yang pembelinya itu ikut dosa kan? Ya kalau secara hukum jelas pemilik merek B tadi ini, lebih baik nggak usah disebutin nama mereknya. Misal merek tertentu ini memang yang punya asalnya tidak setuju dengan itu, cuman sudah memasyarakat. Ini kan merembaknya di pasar kita ini karena dibiarin. Yang ini juga mau nuntut, dia serba salah. Mau nuntut kemana ini sampai di kaki lima semua jual misalnya. Makanya tidak boleh dibiarkan. Ini kalau kita diamin, maka akan terus menerus nih. Setiap orang buat produk, ibu kita di sini 50 orang, 100 orang buat produk, dipalsuin semua nanti, gitu kan? Sampai saya temukan ada satu teman saya, dia punya baju koko sendiri, merek sendiri di Surabaya. Itu dia bilang, saya Ustadz kalau keluarin baju saya, nanti 2 minggu sebelum Ramadan, baru saya bagiin ke distributor saya. Kalau keluar awal, modelnya itu tiba-tiba muncul semua di pasar, langsung diambil alih. Jadi ini semua nggak boleh ada manipulasi seperti ini, nggak boleh. Ini berbahaya sekali dalam Islam ya. Efeknya nggak boleh. Jadi kalaupun kita tahu, kalau kita tahu ini memang sebenarnya produk, ya kan gitu, yang ini antara pemilik sama ini yang membuat KW ini memang tidak ada hubungan, memang mereka cuma memalsukan, jelas, ya nggak boleh, gitu kan? Nggak boleh. Dia kan bisa pakai merek lain, kan gitu. Dan gini, kalau kita nggak beli merek itu kenapa? Kakinya luka kalau nggak beli sepatu itu, kan enggak kan? Seperti saya bilang itu hari ada restoran tapi ada masalah uang, ada makanan haramnya. Oh tapi teman-teman saya semua makan sana. Tanya kalau saya nggak makan kenapa? Mati? Enggak, masih banyak makanan lain. Gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang haram, ibu tanyain dirinya. Kalau saya nggak lakukan kenapa? Enggak ada sesuatu yang masalah kok. Malah lebih aman. Malah lebih aman dengan tidak terlibat dalam hal-hal yang diharamkan. Bentar, satu-satu supaya saya bisa jawab. Boleh nggak transaksi jual beli saham? Mana Ustaz yang bisa jawab nih? Boleh saja transaksi jual beli saham, tetapi memang dasarnya perusahaannya ada, produknya ada, jelas, bukan hanya sekedar simbolik. Kalau hanya sekedar simbolik saja nggak boleh. Ya kan gitu. Karena membeli saham itu dalam Islam dibolehkan, memasukkan, menginvestasi di perusahaan orang lain boleh. Kalau itu real, perusahaannya ada, produknya ada, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada nggak boleh. Kalau nggak ada nggak boleh. Jadi makanya kita tidak boleh transaksi yang tidak kelihatan. Kalau memang jelas produknya, jelas perusahaannya, gitu kan. Jadi produk itu gini ya. Jadi sistem itu ada syarat sendiri, produk ada syarat sendiri ya. Sistemnya jauh dari manipulasi, kezaliman, riba, kan gitu. Kemudian produk juga gitu, jauh dari bahan-bahan yang haram, gitu kan. Kalau ini semua jelas dalam Islam, nggak ada masalah. Tidak apa-apa kita investasi, gitu kan. Tapi perlu juga ditahu satu hal ya, ibu-ibu sekalian. Dalam Islam ini kita dianjurkan, lebih dianjurkan kalau kita bisa mencoba sendiri. Jadi mencoba sendiri itu anjuran dalam agama Islam, sampai dalam bab jual beli ya. Misal gini, ibu suka, kecuali kalau kita memang tidak ada jiwa di situ ya. Tapi kalau ibu memang suka dagang, daripada memalsukan merek orang, lebih baik kita buat sendiri. Nggak ada masalah. Oh nanti saya belum dikenal, nggak ada masalah. Rezeki itu sudah tercatat kok, sudah tertulis. Semalam saya ngisi di Blok M Square Masjid Nurul Iman, memang rutin setiap Rabu malam gitu. Ada satu maklar tanah rupanya, dia tanya saya, Ustadz, ada orang saudara nih, tapi saudara tiri, warisan dapat, kemudian tanahnya ini masih sengketa, masih diperselisihkan antara keduanya, saya disuruh jualin, boleh nggak? Saya bilang, dirincikan, kalau keduanya sepakat, masih mereka lagi cari titik temu gitu kan, nanti bagiannya berapa, tapi dua-duanya sepakat boleh dijual, silahkan saja. Dua-duanya sepakat, nanti uangnya mereka bagi. Tapi kalau satu pihak saja nggak boleh. Satu pihak saja dari dua orang yang memang punya hak, dua-dua itu nggak boleh. Kecuali dia jual sahamnya dia sendiri. Misal tanah itu 1000 meter,
dia punya 500, adiknya punya 500, dia mau jual setengah, punya hak dia, silahkan. Tapi kalau dia mau jual semua tanpa sepengetahuan adiknya nggak boleh. Termasuk perantaranya sini nggak boleh, jangan ikut-ikutan. Nanti kalau dijual kemudian jadi masalah gimana? Gitu kan? Terus pas dia jalan saya panggil lagi, akhi sini sebentar. Ingat satu hal, rezeki kamu sudah dicatat oleh Allah. Tidak akan pernah berkurang, tidak bertambah. Kata Nabi SAW dalam hadis, wal arzaqu maksumah. Rezeki itu sudah dibagi rata sama Allah. Sudah Allah bagi. Yang rezekimu tidak akan pernah salah, akan datang kepada kamu. Yang bukan rezekimu akan terhindar dari kamu. Walaupun kita pakai 1001 cara, nggak bisa. Jadi harus yakin dengan konsep akidah itu. Jadi nggak usah khawatir. Makanya kan masih ingat Ibnu Qayyim bilang apa? Saya selalu senang dan tenang menghadapi kehidupan dunia ini karena dua hal. Yang pertama karena saya tahu Tuhan saya sudah mematok ajal saya. Udah pasti. Saya meninggal nanti misal umur sekian, maka tidak akan ditambah sehari, nggak akan berkurang sehari. Lalu untuk apa saya pusing dengan kematian? Sekarang pun saya mau jadikan sebagai beban, toh nanti tetap matinya nanti kalau datang itu. Ya, saya mau berlalai-lalai pun juga tetap akan datang pada saat itu. Nanti ya sudahlah, saya sekarang buat kebaikan, datang saatnya mati itu pintu untuk ke akhirat ya sudah saya hadapin. Dia selalu tenang karena sudah tahu pematokan ajal walaupun belum ditentukan kapan itu kan. Kemudian juga dia bilang saya selalu senang dan tenang di kehidupan dunia ini karena saya tahu rezeki saya tidak akan diambil oleh orang lain. Itu prinsip dasar Islam. Gak ada ceritanya ibu yang mau jadi perantara tanah, kemudian ibu tawarin orang, terus kemudian ada orang lain juga nawarin perantara yang lain, laku dengan dia, oh diambil rezeki saya, itu nggak ada. Emang sudah rezekinya dia. Masih ingat saya pernah kasih contoh kan, ibu bawa pulang makanan kue ke rumah. Niatnya mau makan besok taruh di kulkas. Besok pagi bangun dibuka sudah dimakan sama anak-anak. Pernah nggak? Pernah. Itu berarti kenapa? Rezekinya. Nah, bukan rezeki kita, rezekinya dia. Emang anak itu punya rezeki, gitu kan? Tapi nggak sopan, nggak permisi. Iya, itu bab lain lagi. Jadi dalam Islam itu enaknya gini bu ya, masing-masing dinilai sama Allah. Kalau ada perempuan nggak pakai jilbab, pas waktu sholat kayak pegawai kantor pakai rok pendek dosa dengan buka aurat. Tapi begitu azan masuk ke masjid pakai mukena rapat sholat, sahkah sholatnya? Nah, nggak ada hubungannya dengan dia tidak pakai jilbab di luar tadi karena dalam sholat dia tutup aurat. Islam datang begitu. Bayangin kalau satu kesalahan kemudian diratain, itu bahaya sekali. Bawa Quran nggak? Bawa Quran nggak? Coba buka surah Fatir ayat terakhir ya. Bentar, saya lihatin. Jadi ini prinsip dasarnya. Sebelum surah Yasin ya, satu surah sebelum Yasin. 35 atau 37 gitu ya? Iya, 35. Coba lihat ayat terakhirnya, ayat 45. Sudah belum? Fatir itu surah nomor 35, ayat terakhir, ayat 45. Saya bacain ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi'ibadihi basira. Kalau sekiranya Allah menyiksa manusia disebabkan karena usahanya, kalau karena dosa yang dikerjakan oleh seseorang langsung Allah hukum, gitu kan? Mataraka ala dhahriha min dabba, maka tidak ada lagi yang akan Allah tinggalkan di permukaan bumi satu makhluk pun yang melata. Tetapi Allah menangguhkan penyiksaan mereka sampai waktu yang tertentu. Maka apabila datang ajal mereka, sesungguhnya Allah maha melihat keadaan hamba-hambanya. Saya tanya bu, kalau ada orang misal utang sama ibu nih hari ini, curang kan dia tidak mau bayar. Besok saya bayar ya, ibu telepon besok, enggak, saya nggak punya uang, saya nggak pernah ambil uang dari kamu. Misal contoh terjadi, saya tanya, apakah orang itu tiba-tiba langsung disambar api dari langit? Tiba-tiba stroke di tempat? Kenapa kira-kira hikmahnya? Karena Allah mau memberikan kesempatan dia menyadari kesalahannya. Nanti ada cobaan-cobaan datang ke dia tuh, supaya dia nyadarin, gitu kan?
Dan Allah ingin memberikan pahala kepada orang yang sedang diuji. Allah nggak spontan langsung. Bayangin Bu, kalau kita begitu buat dosa langsung datang hukumannya. Mungkin kita semua sudah nggak punya kaki nih. Loh iya, kalau kita pernah ke satu tempat salah nih, terus Allah potong kaki kita satu. Bagaimana kira-kira? Kan nggak mungkin. Bayangkan ada orang berzina 10 tahun masih sehat. Masih bisa minum, masih bisa makan. Bahkan tahun 11 bisa taubat. Gitu. Allah SWT tidak hukum langsung. Dia diberikan kesempatan untuk taubat kepada Allah. Dan orang yang dia zalimi diangkat derajatnya. Bukankah hadis berbunyi, siapa yang menghutangkan sesuatu pada orang lain kemudian selama belum dibayar, sama dengan dia bersedekah setengah dari apa yang dihutangkan. Ibu menghutangkan 10 juta nih, 10 tahun gak dibayar. Berarti sama ibu berinfak selama 10 tahun 5 juta per hari. Berapa banyak tuh pahalanya? Jadi kita dikasih pahala, mungkin kalau tidak dengan cara dia utang, kita nggak mungkin sedekah 5 juta per hari. Tapi dengan cara itu, Allah kasih kita pahala dengan cara tanda kutip kayak dipaksa. Kan gitu. Nanti akan dibayar setelah itu nanti dengan caranya Allah. Jadi begitu caranya Allah SWT mendatangkan dengan hikmah-hikmahnya ya. Dengan hikmah-hikmahnya. Baik, kemudian saya tutup dulu hadisnya. Ini saya akan fokus berbicara sedikit masalah poligami. Ya. Karena di sini hadisnya begini. Dan perhatikan hadisnya ya. Dan jangan seorang perempuan meminta tolak saudarinya. Perhatikan ya, itu bukan saudaranya, ganti saudarinya. Tulisan dalam buku. Hadis 830. Ya itu kan, ini kan kita lanjutin hadis ya. Kan di sini janganlah seseorang melamar seseorang yang masih dilamar orang lain. Ini sudah tahu ya. Jadi kalau lagi lamar itu gini, saya mau nikahi kamu. Begitu dia bilang, baiklah. Bukan akad nikah. Dua belah pihak sudah ada kesepakatan namanya lamaran. Tidak boleh laki-laki lain melamar sebelum dibatalkan. Nanti kan. Baik, kemudian di sini dikatakan dan janganlah seorang perempuan meminta tolak saudarinya, maksudnya perempuan lain yang bersatu suami. Ada suaminya, kemudian ada perempuan lain belum nikah, dia bilang sama si istrinya laki-laki tadi itu. Apa yang dia bilang? Agar ia menjadi gantinya. Kamu cerai sama dia, nanti saya akan nikah sama dia. Mungkin karena si fulana ini punya utang misalnya, atau apalah yang itu. Jadi tidak boleh meminta perceraian seorang wanita yang sudah bersuami karena dia mau nikah sama suaminya si perempuan tadi. Di sini tadi makanya saya bilang ini ulama menjelaskan ada rincian tentang masalah poligami. Begini ibu sekalian, poligami bagian daripada agama kita. Kalau kita tidak menjalankannya itu bagian daripada sunnah Allah. Karena dari 100% muslim yang kerjain itu paling 5% atau 10%. Mayoritasnya orang tidak jalankan gitu kan. Mayoritasnya orang tidak jalankan. Tapi jangan salahkan orang yang menjalankan. Masalahnya kadang-kadang kita ini belum jalanin nih. Tapi kita karena takut khawatir kita terjalankan di rumah tangga kita menghardik orang yang menjalankan. Nggak boleh ya. Nggak boleh ini ya, penting ya. Misal kita belum pakai jilbab. Ada orang sudah pakai jilbab. Karena khawatir datang bertamu di rumah. Khawatir suaminya suruh dia pakai jilbab. Maka dilarang tamunya datang. Misal. Seperti itulah kurang lebih kasusnya. Ini nggak boleh. Kita justru kalau orang menjalankan perintah agama kita berikan dukungan. Kalau kita belum bisa menjalankan ya sudah, gitu kan? Jangan kita jadi penyebab jadi masalah karena bisa saja terjadi pada orang lain dan mereka tidak ada masalah, kan gitu. Ini tidak ada masalah. Maka saya tekankan ibu-ibu sekalian, terutama sering saya bahasakan dalam ibu-ibu di pengajiannya. Poligami kan ini masalah pekah, bab tertinggi dalam pernikahan. Memang tidak semua orang bisa menjalankannya. Banyak laki-laki yang salah, banyak perempuan yang salah, gitu kan? Yang sehat dalam poligami adalah yang sehat ya. Itu terjalinnya ukhuwah di antara para istri. Itu yang sehat. Jadi memang yang ini ketemu sama ini, dia tahu sama-sama dengan suaminya mau menjalankan agama itu. Sehingga tidak ada lagi cekcok antara ini sama ini. Emang dua-duanya kemana-mana sama-sama. Ini kalaupun terjadi. Yang salah itu kalau sembunyi, yang salah itu kalau sering bohong, sering ini, sering itu, dan masalahnya banyak gitu kan. Jadi intinya dari potongan kalimat yang terakhir ini, gitu kan,
sebagian ulama bilang daripada dia minta perempuan itu untuk cerai sementara dia butuh dengan laki-laki itu, maka dia bergabung dengannya dengan berpoligami yang sehat, gitu kan? Itu yang dimaksud. Tapi jangan dia suruh cerai dengan suaminya, itu yang tidak boleh. Atau dengan pemahaman lain, dia sengaja menggunakan cara-cara tertentu yang diharamkan dalam agama supaya cerai dan nikah dengan dia. Dan itu diantara, ada kasus terjadi di Jakarta kemarin begitu. Karena dia mau nikah sama suami temannya, maka dia selalu mengompor-ngomporin temannya supaya bertengkar sama suaminya. Itu kasus terjadi. Ributlah ini, akhirnya sampai cerai, kemudian dia nikah gitu. Nanti setelah dia nikah baru ketahuan. Ini contoh lapangan yang ada ya. Bukan berarti karena kita tidak merasakan atau kita tidak masuk di akal kita kemudian oh nggak mungkin lah. Tapi itu terjadi, itu ada terjadi. Nah, ini termasuk yang dilarang di dalam agama Islam, Allah alam. Masuk dalam penjelasan ini juga sebagian ulama bilang apapun yang sifatnya sesuatu benda kita ingin milikin, tapi kita sengaja mencari masalah karena sudah dimiliki orang lain supaya dilepasin. Misal ada teman kita beli rumah, kita pengen sekali beli rumah itu, ya, tapi sudah terlanjur dia yang beli duluan. Caranya dia licik, setiap kali datang rumah kamu nggak bagus ya, misal cari masalah lah supaya orang itu ya iya keluar dari rumah, nanti dia yang mau beli, ya, ujung-ujungnya ternyata dia yang mau beli. Contoh, ini semua tidak dibenarkan dalam agama Islam. Tidak boleh mengambil hak orang lain, gitu kan, dengan cara-cara licik, tidak dibolehkan. Lain kalau emang kita suka, nanti kalau kamu mau jual sampaikan ke saya ya, misal, saya akan beli. Itu lain, tidak ada masalah. Karena harus yakin tadi dengan prinsip awal, rezeki tidak akan kemana. Dan itu penting untuk diketahui, Allah alam. Kemudian lanjutannya dikatakan sini, dan janganlah seorang muslim menawar atas tawaran saudaranya. Saya udah masuk nih di tokonya salah seorang ibu-ibu, misalnya saya beli barang ini, saya lagi transaksi nih di barang ini, saya lagi transaksi produk ini, sekian 3 juta, 2 juta setengah deh gini. Datang orang ketiga tiba-tiba masuk, saya aja yang beli deh 2.700.000, nggak boleh. Orang lagi transaksi gimana caranya dipotong tengah-tengah, kan gitu. Kecuali kalau memang sudah selesai, gitu kan? Kalau sudah selesai, karena tidak boleh bertransaksi ya di atas transaksi teman kita atau penawaran di atas penawaran teman kita, gitu kan? Jadi tidak boleh, walaupun produk itu kita pengen sekali, kecuali kalau dia sudah tidak jadi ya sudah, itu tidak ada masalah. Jadi ini penjelasan dari hadis 830, banyak hal yang diambil ya. Tidak boleh transaksi najas, tidak boleh perantara tadi yang tidak jelas, kemudian tidak boleh melamar di atas lamaran orang lain, kemudian juga tidak boleh seorang perempuan meminta tolak saudarinya, itu diubah ya, itu saudaranya, agar ia menjadi penggantinya, gitu kan. Dan yang terakhir, janganlah seorang muslim menawar atas tawaran saudaranya. Jadi selama belum selesai transaksi, nggak boleh langsung ditawar produk yang sama, gitu kan. Beda kalau misal kita masuk ke toko HP nih, merek tertentu, emang stoknya banyak. Ada di sana salesnya lagi jelasin sama orang, kita datang sales lain, nawar lain, nggak ada masalah. Produknya walaupun sama, tapi orang yang nawarin beda. Yang dimaksud ini adalah memang produk itu dan cuma satu orang penjual. Kita pengen orang sudah terlanjur tawar duluan, nggak boleh sampai dia selesai. Rumah mau dijual, ada orang nawar duluan, kita juga pengen, ya udah tunggu aja. Nanti kalau sudah selesai tawar-nawarnya, kalau nggak jadi telepon saya ya. Kita gitu aja. Jadi jangan sampai hatinya ini nggak benar ya, diikutin dengan perasaan-perasaan yang licik, perasaan yang nggak baik lah ya. Membuka pintu-pintu hati itu bahaya, pintu-pintu kelicikan, hilangnya keikhlasan, selalu berharap ada balasan. Ini semua harus ditepis, ini harus ditepis. Jadi ada saatnya, bukan saatnya memang harus dalam kehidupan seorang muslim itu dijadikan landasan ya. Kalau ada saatnya kita, atau ada setiap transaksi atau ada setiap bantuan itu dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Baik, mungkin itu dulu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dan pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Kalau benar dari Allah, pada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.